dari Belesa Shopping Arcade menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Shalom pemirsa sekalian. Shalom, pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata bersama dengan istri saya. Debbie Katarina, senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian, baik yang ada di rumah maupun yang ada di Belesa Shopping Arcade. Ya, pemirsa sekalian jangan lupa bahwa Good News Program senantiasa dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? www.anugrah.net. Dan bila di antara pemirsa ada yang memerlukan bantuan doa atau konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa Ya, sekalian. pemirsa sekalian, kita tahu bahwa dalam kehidupan ini firman Tuhan mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah baitnya Tuhan. Amin. Tetapi di dalam kehidupan kenyataannya banyak sekali orang-orang yang seringkali melupakan masalah itu. Dan oleh karena itu ada satu topik yang kami pandang perlu untuk kita bahas pada hari ini, yaitu pencegahan penyakit seksual menular. Wow, ini berat banget kelihatannya. Berat gitu ya. Dan Ya, ada ya. satu dokter yang sudah menunggu yang akan menjadi narasumber kita hari ini, yaitu Dokter Yudi Handoko Gejali dari PNC Healthcare. Ya, pemirsa sekalian, ini sangat menarik sekali. Siapapun Anda menyaksikan Good News Program pada hari ini, kami sungguh berharap Anda dapat mengumpulkan keluarga Anda, suami Anda, istri, anak-anak Anda, dan kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan sangat menarik. Dan ini sangat biblical sekali, sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, tanpa menunda lagi, kita akan menyaksikan satu tayangan yang berikut ini. Penyakit menular seksual atau PMS adalah penyakit yang ditularkan melalui perilaku seksual seperti hubungan seksual, oral seks, dan anal seks. Penyebab dari penyakit menular seksual ada bermacam-macam, yaitu bakteri seperti sifilis, jamur, virus seperti HIV dan herpes, parasit, dan banyak lagi. World Health Organization atau WHO memperkirakan bahwa 340 juta kasus baru sifilis, gonore, klamidia dan trichomoniasis terjadi di seluruh dunia pada tahun 1999 pada pria dan wanita berusia 15 sampai 45 tahun. Hampir seluruh penderita PMS di Indonesia setiap tahun terjadi peningkatan. Ini dapat dilihat dari hasil penelitian pada Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin Banda Aceh. Didapatkan kasus PMS pada tahun 2008 sampai 2010 berjumlah 113 kasus. 20 kasus pada tahun 2008, 36 kasus pada tahun 2009, dan 56 kasus pada 2010. Pada beberapa kasus PMS yang tidak diobati dapat berujung pada infertilitas, nyeri kronis, bahkan kematian. Dengan terus meningkatnya kasus PMS, masyarakat harus dibekali pengetahuan tentang penyakit menular seksual. Identifikasi dan pengobatan sedini mungkin dapat menurunkan angka penyebaran penyakit menular seksual. Hari ini kita akan belajar mengenai penyakit menular seksual beserta pencegahannya yang akan dijelaskan oleh Dr. Yudi Handoko, seorang medical consultant dari PNC Health and Care. Disebabkan oleh bakteri, contohnya adalah penyakit kencing nanah atau Neisseria gonorrhoeae. Ya, nah penyakit Neisseria gonorrhoeae ini cukup unik. Aku suka banget sogut bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Ya pemirsa sekalian, kalau kita melihat dalam firman Tuhan, kita melihat bahwa mulai dalam kitab Kejadian sekalipun ada masalah-masalah yang pada waktu itu sudah ada dan
terbawa sampai dengan sekarang, misalnya tentang masalah prostitusi, kemudian masalah perselingkuhan. Oleh karena itu kami memandang bahwa ada satu masalah yang cukup relevan dan sangat pelik untuk kita bahas pada Good News Program, dan kita menampilkan seorang narasumber yang luar biasa. Silakan, Dep. Ya, Shalom, Dr. Yudi, apa kabar? Ya, baik, luar biasa. Ya, Saudara. puji Tuhan, senang sekali Anda bisa datang ke tempat ini. Datang. Kita percaya bahwa acara ini akan menjadi berkat buat banyak orang yang menyaksikan. Amin, Ya. Bisa kenalin dulu nggak, Dr. Yudi ini siapa? Ya, saya Dr. Yudi Handoko Gejali. Saya merupakan medical consultant dari PNC Healthcare, di mana klinik kami memang sangat menekankan dengan konsep preventif, mencegah lebih baik daripada mengobati, termasuk diantaranya kami sering menghadapi kasus-kasus di mana kami sangat banyak melihat kasus di mana terjadi penularan penyakit yang disebabkan oleh infeksi karena lewat hubungan seksual yang tidak sehat. Ya, oke. Kelihatannya masih muda banget nih. Oh ya. Boleh tahu umur berapa? Around 29. 29. Wow, years old. good. Sudah berkeluarga, dokter? Sudah. Sudah punya anak? Belum. Udah berapa tahun jadi dokter nih? 3 tahun ya. Oke, boleh saya tanya sebelum kita masuk ke topik. Cita-citanya apa dulu kok bisa sampai membuat keputusan I want to become a doctor gitu? Ya itu cita-citanya kali. Jadi dokter. Maksud saya tujuannya apa gitu loh? Because I want to be useful ya. Jadi saya ingin menjadi seorang yang berguna dengan semakin banyak orang. Terutama kalau saya lihat memang manusia itu tidak akan pernah lepas dengan masalah kesehatan selama ada di bumi ya. Nanti di surga nanti kan sudah lepas dari air mata, dari sakit penyakit. Tapi selama kita di bumi di mana memang di sini ada sakit penyakit, ada penderitaan. Nah, tugas seperti Yesus Kristus ya, Tuhan kita juga kan seperti itu ya, dia mengobati banyak orang begitu ya. Jadi saya lihat ini panggilan juga buat saya adalah mari kita supaya bisa menolong orang yang sakit, yang menderita. Jadi saya ingin menjadi dokter. Dok, kalau topik yang kita angkat hari ini kan tentang pencegahan penyakit menular seksual. Nah, yang disebut dengan penyakit menular seksual atau bahasa Inggrisnya sexual transmitted disease itu apa sih, Dok, sebenarnya? Ya, sexual transmitted disease atau sexual transmitted infection adalah suatu penyakit infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Jadi ada sekelompok penyakit yang memang ditularkan melalui hubungan seksual. Tapi dari beberapa penyakit ini tidak semua penularannya hanya melalui seksual. Tapi juga ada yang lain, melalui narkoba dan lain-lainnya. Jadi sekumpulan penyakit entah itu disebabkan oleh bakteri, oleh virus, oleh parasit, oleh jamur, tapi menularnya lebih ke arah disebabkan oleh hubungan seksual. Nah, kalau dalam dunia kedokteran sendiri ada nggak research yang mengatakan ada berapa jenis penyakit seksual yang bisa menular gitu? Wah, banyak sekali ya. Jadi kurang lebih dari data itu banyak sekali. Tapi yang tersering memang sekitar ada 12 penyakit yang sering sekali. Bisa disebut? Ya, yang disebabkan oleh bakteri contohnya adalah penyakit kencing nanah atau Neisseria gonorrhoeae. Ya, nah penyakit Neisseria gonorrhoeae ini cukup unik karena biasanya menimbulkan gejala hanya pada pria. Pada wanita seringkali cuma keputihan biasa. Wow. Ya, nah kemudian yang kedua adalah penyakit seperti sifilis. Itu juga oleh bakteri. Orang bilang raja singa. Raja singa kalau sudah mukanya berubah seperti singa. Jadi pada stadium awal mukanya bisa berubah seperti singa. Iya, jadi lion face, ya Leonidas kita bilang. Jadi mukanya memang bisa berubah menjadi seperti singa, keras seperti plastik gitu ya. Jadi keras sekali. Jadi tapi itu adalah stadium lanjut di mana awalnya cuma luka biasa. Kemudian masuk ke dalam aliran darah, kemudian masuk ke otak, kemudian masuk ke kulit, masuk ke berbagai organ. Jadi pada ujungnya memang di akhir kita bisa melihat seseorang dengan muka seperti singa yang kita sebut sebagai raja singa atau sifilis. Ya. Oke. Kemudian jamur, contohnya ada penyakit jamur-jamur tertentu seperti Candida, kemudian seperti jamur-jamur yang memang khusus ada di daerah kelamin gitu ya. Nah, menular melalui hubungan seksual. Kemudian virus, nah ini virus banyak ya. Contohnya yang paling sangat terkenal adalah human immunodeficiency virus atau HIV yang menyebabkan AIDS. Nah ini yang sangat terkenal gitu ya, beberapa di antaranya. Kemudian ada lagi seperti human papilloma virus, kuman yang menyebabkan kutil sebenarnya. HPV. HPV. Kuman ini juga yang menyebabkan kanker mulut rahim atau cervical cancer. Ya, jadi ini adalah virus-virus yang menular melalui hubungan seksual. Wow. Tetapi ada pula hal-hal yang terjadi bukan karena penularan hubungan seksual juga ya. Ya. Jadi 5 ini yang banyak yang sekali. Yang paling banyak 5 ini memang. 5 sampai 7. Tapi 5. Dan seringkali ini pada waktu saya masih ingat tuh waktu saya
naik dari SMP 3 mau ke SMU tuh waktu itu ya. Diberikan penataran. Seminar. Istilahnya. Gambar-gambarnya. Saya nggak tahu kenapa tuh tujuannya ya. Mungkin pemirsa sekalian juga pernah mendapatkan seminar-seminar seperti itu, tujuannya mungkin supaya dibangun awareness gitu ya, bahwa kalau kita salah mengambil keputusan dalam kehidupan ini, maka penyakit-penyakit ini bisa terjadi pada kehidupan kita ya. Ya betul, jadi hidup kita ditentukan oleh pilihan kita ya. Artinya pilihan kita hari ini menentukan masa depan seperti apa sih yang kita ingin alami begitu ya. Jadi contohnya orang yang memang tidak bertanggung jawab dalam hidup seksualnya, tentu saja ada konsekuensi logis. Tertular penyakit seksual itu meskipun pahit dan mengerikan, tapi itu adalah sesuatu yang harus, apalagi sebagai seorang dokter, saya harus membabarkan kepada pasien-pasien kita atau orang awam. Paling tidak mereka bisa mengerti bahayanya. Ya, sehingga mereka bisa memilih untuk tidak melakukan hal yang tidak bertanggung jawab. Nanti kita akan lanjutkan dokter ya, tetapi sekarang kita harus take a break terlebih dahulu. Pemirsa, mari tetap saksikan Good News program. Dan tidak merasakan sakitnya itu. Nah ini dia, jadi memang pentingnya check up di sini ya. Jadi adalah baik untuk seorang wanita yang sudah berumah tangga, artinya sudah pernah melakukan hubungan seksual, untuk diperiksa rutin, contohnya pap smear. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan. Anda masih menyaksikan Good News program. Hari ini kita berbicara tentang pencegahan penyakit menular seksual. Langsung kembali kepada Dr. Yudi. Apa saja tanda-tanda atau gejalanya bahwa seseorang itu terinfeksi oleh STD? Ya, mungkin sebelum membahas gejala, saya mau menjelaskan dulu kepada pemirsa yang di rumah yang menonton bahwa symptomless, tidak ada gejala itu tidak sama dengan diseaseless ya. Jadi tidak ada gejala tidak sama dengan tidak ada penyakit. Jadi nggak kelihatan lah, tidak ada seperti udara nggak berbau, nggak berasa, nggak ada bentuknya gitu ya. Betul ya. Saya ambil contoh 2 penyakit, karena kalau bicara gejala kita harus bicara penyakitnya apa dulu. Nah, saya ambil contoh kasus penyakit kencing nanah. Nah, seorang pria yang melakukan hubungan seksual yang tidak sehat dengan sembarang partner yang sembarangan, ya tidak menjaga hubungan pernikahan dengan baik gitu ya, tidak bertanggung jawab, maka dia tertular suatu kuman yang namanya Neisseria gonorrhoeae. Kita sebut sebagai penyakit GO atau gonorrhea atau yang kita bilang sebagai kencing nanah. Gejalanya apa? Gejalanya adalah seseorang tersebut kencingnya ada nanahnya. Pada seorang pria di mana saluran kemihnya panjang, ya kurang lebih sekitar 10-12 cm di bagian luar, maka tentu saja seorang pria ini akan kesakitan pada saat dia harus membuang air kecil dan ada nanah di situ. Berbeda dengan seorang wanita yang tertular penyakit kencing nanah ini ya. Jadi seringkali gejalanya hanyalah berupa keputihan. Which is kalau kita bilang keputihan, itu hampir semua wanita menganggap keputihan itu normal. Ya, jadi seringkali seorang wanita, ambil contoh, suaminya tidak bertanggung jawab hidup seksualnya, kemudian bermain dengan sembarang orang gitu ya, akhirnya terkena penyakit GO atau kencing nanah. Kemudian dia berhubungan dengan istrinya. Istri ini yang baik-baik di rumah, yang tidak melakukan apapun sebenarnya tertular. Kemudian suami karena kesakitan dia berobat ke dokter. Tapi istri karena dia tidak tahu, tidak ada sakit apapun, dia tidak tahu. Dan suami tidak mungkin bilang ke istri, saya tertular penyakit GO, kan tidak mungkin. Ya, karena malu. Konsekuensi buat istrinya apa tuh yang tidak tahu dan tidak merasakan sakitnya itu? Nah, ini dia. Jadi memang pentingnya check up di sini ya. Jadi adalah baik untuk seorang wanita yang sudah berumah tangga, artinya sudah pernah melakukan hubungan seksual, untuk diperiksa rutin, contohnya pap smear. Pap smear setahun sekali kita begitu lihat, ya, biasanya kan dokter pada saat pap smear kita langsung ambil cairan ya daerah situ, kemudian kita periksa apakah ada kuman tertentu. Nah, kalau dibiarkan, tidak diobati dan tidak ada gejala, maka lama-kelamaan
kuman ini akan menyebar masuk sampai ke saluran telur, sampai ke kandungan, akhirnya bisa Merusak, membuat ya. menyumbatnya saluran telur sehingga akhirnya menjadi sulit hamil. Atau kehamilan di luar kandungan. Atau juga bisa infertil, tidak bisa punya anak sama sekali. Ya, atau mandul gitu ya. Kita mengenal istilah pelvic inflammatory disease (PID) di mana seluruh organ panggulnya terinfeksi dan akibatnya adalah semua kandungan saluran telur semua harus diangkat. Nah, betapa parahnya konsekuensi penyakit menular seksual yang belum tentu ada gejalanya. Begitu ya. Belum kita bicara soal HIV yang hampir tidak ada gejala. Dok, tadi yang dokter sebutkan baik itu mulai dari keputihan ataupun sampai terinfeksi di bagian rahimnya, itu apakah pasti semuanya disebabkan oleh penyakit menular seksual atau ada penyebab-penyebab yang lain yang bisa menyebabkan hal itu terjadi? Ada penyebab-penyebab lain. Jadi higiene, personal hygiene yang kurang bersih, misalkan bermain handuk yang bergantian dengan orang lain. Oh, itu bisa menjadi penularan juga ya? Bisa, atau juga kebiasaan seks yang tidak baik. Contohnya memakai alat bantu yang tidak bersih. Ini juga bisa memasukkan alat-alat ke dalam saluran kewanitaan. Itu juga bisa. Just to make sure, Jok, jangan sampai nanti ada ibu-ibu di sana yang begitu keputihan langsung nuduh suaminya selingkuh. But better to check. Nah, cuman masalahnya kan gini nih. Maksudnya kita ngomong masalah ini kan semestinya kenapa orang itu berselingkuh? Pertanyaan seperti itu kan. Nah, menurut dokter dari pasien-pasien yang pernah dicek, kira-kira kenapa mereka ini sampai berani untuk membuat keputusan untuk perselingkuhan gitu loh, affair? Ya, tentu saja beragam alasan ya. Tapi menurut saya adalah tidak komitmennya, apakah suami atau istri untuk setia dengan janji pernikahan mereka ya. Dan itu satu ya. Yang kedua adalah kalau bicara hubungan seksual tidak hanya suami istri saat ini. Banyak di luar sana anak-anak muda yang tidak mengenal Tuhan gitu ya. Kemudian sudah gonta-ganti pasangan ya, free sex ya. Free sex ya, since from very young age like junior high school, SMP itu juga sudah mulai mencoba dan juga tontonan. Nah, ini juga penting. Pada saat kita menonton suatu televisi, TV atau bioskop begitu ya. Nah, kita harus menyaring, kita harus mempunyai yang namanya kemampuan untuk menyaring mana yang baik, mana yang tidak baik untuk diri kita. Gitu ya. Sehingga kita bisa memilih. Gitu ya, kita mempunyai kehendak bebas yang diberikan oleh Tuhan untuk kita bisa memilih apa yang baik buat diri kita. Gitu. Nah, bagaimana dengan pencegahannya, Dok? Apa yang bisa dilakukan khususnya buat kita semua pemirsa di rumah, anak-anak Tuhan yang mungkin menyaksikan program ini supaya jangan terjerumus ke dalam hal-hal yang seperti itu. Nah, sebelum ngomong tentang ininya, kita ada yang mau lewat nih ya. Jadi pemirsa sekalian, kita perlu tahu pencegahannya bagaimana. Namun demikian jangan kemana-mana, ini sangat penting. Oh ya, di layar televisi Anda dan nomor-nomor telepon yang Anda dapat hubungi. Kami tahu banyak daripada Anda yang begitu concern tentang keluarga Anda, tentang suami, tentang istri, tentang problematik yang Anda hadapi dalam keluarga Anda. Telepon kami melalui SMS, hubungi kami melalui email juga, dan kami selalu mau rindu berdoa dan menjadi partner rohani daripada Anda. Stay tune di Good News Program. Terlalu mahal darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik.
Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Kembali kepada Dr. Yudi. Oke, pemirsa sekalian, ada sesuatu yang cukup penting untuk kita ketahui nih, bahwa tadi pada waktu break kita ngomong-ngomong, ini data statistik kedokteran yang terakhir nih, one of the latest, mengatakan bahwa penderita penyakit HIV ataupun AIDS, ya HIV/AIDS itu di seluruh penjuru dunia ada sekitar antara 35 juta sampai 46 juta jiwa. Ya, wow, menakutkan banget nih. What great number ya. Jadi kalau di Jakarta aja kira-kira ada 12 juta orang, itu berarti sekitar 7.800 orang yang kita nggak kenal atau siapapun yang ada di jalan, mereka terkena HIV nih. Gimana nih Dok? Wow. Iya betul. Ya memang mengapa sekarang HIV/AIDS yang merupakan adalah salah satu penyakit menular seksual yang sangat nge-boom gitu ya. Kenapa? Karena ya sangat besar populasinya meningkat gitu ya. Karena atau mungkin popularitasnya meningkat karena apa namanya? Bukan ya, tapi karena memang HIV itu hampir tidak ada gejalanya. Wow, bisa jelaskan maksudnya gimana? Ya, jadi orang yang terkena virus HIV, ya minggu-minggu pertama, di 2 minggu pertama, dia akan mengalami suatu gejala yang namanya flu-like syndrome. Jadi hanya seperti batuk pilek biasa, tidak ada gejala apapun. Dan itu terus berlanjut, tidak ada gejalanya sampai 10, bahkan 15, bahkan 20 tahun kemudian. Wow. Tidak ada gejala apa-apa dan pasien juga merasakan I'm fine. Loh, berarti dalam waktu 10 tahun pertama ini pada waktu nggak ada gejala apa-apa, kalau dites HIV bisa negatif? Positif. Oh, bisa positif? HIV positif, ini adalah HIV positif, tapi tidak ada gejala apa-apa. Tapi pada waktu kalau biasanya nggak biasanya ada gejala kan orang nggak mungkin periksa. Betul. Gitu maksudnya. apalagi orang suruh periksa HIV/AIDS, gila lu, suruh periksa HIV gitu ya? Karena ya seperti HIV positif itu kita cek sekitar 3 bulan sampai 6 bulan sekali bagi mereka yang memang tidak bertanggung jawab secara seksual. Gitu. Oh. Jadi routinely.
kita bilang sebagai voluntary SIV check, VCT, voluntary counseling test. Tetapi kebanyakan daripada masyarakat awam mereka tidak aware akan masalah ini, mereka tidak sakit, nggak mau ke dokter, mereka nggak mungkin istilahnya periksa darah atau apalagi HIV. Berarti itu baru ketahuan sekitar 10 sampai 15 sampai 20 tahun ke depan. Saat mereka sudah jatuh ada gejalanya dalam kondisi AIDS. Jadi dibedakan antara HIV positif dan AIDS. HIV positif itu menyerang daya tahan tubuh manusia. Dan dia akan menggerogoti dalam 10 sampai 15 tahun sampai manusia itu jatuh ke dalam suatu sindrom yang namanya AIDS, di mana daya tahan tubuh manusia hampir zero. Nah, orang yang sudah kena AIDS, kalau anggaplah ada seseorang terkena HIV AIDS, kemudian orang takut dekat sama dia. Sebenarnya orang AIDS tersebutlah yang harus takut. Kenapa? Karena orang batuk pilek saja bersin dikit kena gitu ya. Langsung. Jadi orang AIDS menular ya, tertular apapun meninggalnya juga. Bukan karena AIDS-nya, tapi karena secondary infection like flu, batuk pilek gitu ya, atau penyakit bakteri biasa yang sebenarnya bagi orang normal yang daya tahan tubuhnya bagus, tidak ada masalah apa-apa, self-limited, bisa sembuh sendiri gitu ya. Tapi pada orang AIDS itu bisa mengancam nyawa dia. Jadi sebenarnya jadi istilahnya defenseless lah tubuhnya. Defenseless, nah dok, kalau kita ngomongin soal penyakit-penyakit gini kan memang menakutkan ya. Tapi yang perlu dipelajari adalah apa pencegahannya, itu tadi yang belum dokter jawab. Iya, jadi dari sisi dunia kedokteran, maka WHO sendiri mencanangkan 3 step untuk mencegah penyakit menular seksual. A, B, dan C. A yang pertama adalah avoid sex. Sama sekali menghindari seks. Jadi absentif. Jadi apakah Anda hidup selibat begitu ya atau bagaimana? Jadi benar-benar tidak mau seks, tapi kan jarang. Maka ada step kedua, kalau Anda mau berhubungan seks, maka Anda harus be faithful. Artinya suami dengan istrinya. Atau kalau memang misalkan Anda sudah punya satu pasangan, jangan ke yang lain. Jangan gonta-ganti pasangan. Harus setia. Apalagi yang saling tukar ya. Apalagi saling tukar. Nah, ini berbahaya. Karena penyakit menular seksual mungkin Anda tidak kenapa-napa, tapi jika partner seksual Anda bermain, maka Anda juga punya risiko. Jadi sebenarnya kita tuh terpapar dengan infeksi menular seksual jika diantara kita tidak benar hidupnya gitu ya. Nah, A, avoid sex, B, be faithful, yang C, nah ini kontroversial, C kontroversial ya. Apa nih? Use condom. Use condom. Jadi jika Anda tidak bisa avoid sex, jika Anda tidak bisa be faithful, maka ada pilihan ketiga. Itu jika Anda tidak memilih untuk hidup dengan kehidupan seks yang tidak sehat, maka Anda paling tidak gunakan kondom. Tapi honestly speaking, kondom pun tidak 100% memprotek. Karena penyakit-penyakit seperti tadi itu bisa nggak nembus pori-pori kondom itu? Bisa, apalagi kondom yang kualitasnya rendah. Ya bisa, dan kondom tertentu robek atau pori-porinya cukup besar. Sehingga virus-virus masih bisa tembus. Jadi better to be faithful. Nah, sebagai ahli medis memang harus mensosialisasikan untuk ABC gitu kan. Tapi mungkin kalau secara kita lihat secara spiritual lebih baik A dan B ya dokter ya. Ya, better be faithful ya. Jadi gaya hidupnya yang harus dibenerin gaya hidup sehat, gitu kan ya. Dan gaya hidup sehat itu tidak sekonyong-konyong jadi. Itu harus di-develop sejak usia masih kecil, anak-anak sudah diberi pendidikan seks yang baik, pengertian yang benar. Jadi hari ini kita membangun awareness ya. Awareness. Kita membangun awareness pemirsa sekalian bahwa kehidupan yang A dan B ini tadi ini kita harus bangun mulai dari usia dini, dari anak-anak kita berikan contoh yang baik kepada mereka, dan kalau memang tidak memungkinkan ya C. Orang bilang apa boleh buat gitu kan ya. Oke. Saya nggak setuju dengan yang C, oke. A dan B, oke. A dan B. Pemirsa, 1 dan 2. Gak ada 3, pilpres sudah selesai. Pemirsa, ada 3 buah hadiah yang dibawakan oleh Dr. Yudi ya, persembahan dari PNC Healthcare ya. 3 voucher masing-masing sebesar Rp1.000.000 untuk Anda yang tinggal di daerah Jakarta. Anda bisa khusus buat pemirsa yang tinggal di daerah Jakarta, Anda bisa mengikuti kuis ini ya. Pertanyaannya adalah apakah 3 langkah preventif tadi yang sudah disebutkan oleh Dr. Yudi A, B, C itu bisa Anda berikan jawabannya. Ikuti kuis ini dengan format seperti ini. Kuis, kemudian nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Anda bisa kirimkan lewat SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa, atau mengirimkan lewat email ke goodnews@anugerah.net. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda ya dengan format yang sama. Maka kepada 3 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah voucher
persembahan dari PNC Healthcare ya. Ini voucher bisa dipakai untuk blood check up ya dokter ya. Untuk medical check up ya. Medical check up ya. Jadi pemirsa ikuti kuis ini dan Anda akan diberkati. Tetap stay tune bersama dengan kami dalam Good News Program. Penularan HIV memang terbanyak adalah melalui penyakit menular seksual. Jadi hubungan seksual yang tidak sehat. Mereka ini adalah anak-anak bangsa dan di dalam diri mereka ada potensi yang sangat luar biasa. Tapi mereka penuh dengan kekurangan dan mereka butuh bantuan Anda. Ayo, ikut Kak Jo. Ayo. Pelajaran apa yang paling susah? Bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris gampang tahu. Oh apa? Bisa. Sungguh adik-adik ini membutuhkan sesuatu yang terbaik dan saya salut sekali dengan program Adikku Sayang yang pastinya akan memberikan dampak yang terbaik buat mereka. Adik-adik harus belajar yang rajin ya supaya cita-cita kalian tercapai dan Kak Jo yakin suatu saat nanti kalian akan menjadi orang yang sangat berguna bagi nusa dan bangsa. Tapi Kak, kadang kami tidak bisa bayar uang SPP. Jangan takut, pokoknya mulai hari ini semua keperluan sekolah kalian akan ditanggung, akan dipenuhi oleh program Adikku Sayang. Yang penting kalian rajin belajar ya. Siapa sekarang udah bawa PR-nya? Senyum mereka adalah semangat mereka. Ayo kita bantu mereka supaya cita-cita mereka semua tercapai dan berguna bagi nusa dan bangsa. Saya Joe Richard mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Program Adikku Sayang mendukung biaya akademis dan keperluan sekolah yang dibutuhkan. Setiap pagi, anak-anak diberi sarapan yang bernutrisi. Dan sore harinya, Anugerah Learning Center memberikan bimbingan belajar 3 kali dalam seminggu. Di musim liburan, kami mengadakan Edu Wisata dan Family Day. Kunjungi website kami di www.anugrah.net. Adikku Sayang, persembahan dari Anugrah Ministries. Masih bersama kami dalam Good News Program. Hari ini topik kita adalah pencegahan penyakit seksual menular. Langsung aja kepada Dr. Yudi. Dok, berbicara tentang HIV AIDS, ini kan penyakit yang belum ada obatnya gitu ya. Bisakah dokter beritahukan kepada kami penularannya itu lewat apa aja? Karena kan kita dengar bukan hanya secara seksual ya, tapi ada cara-cara yang lain. Ya, jadi sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV. Tapi ada obat untuk mencegah virus mengganas. Ya, ada jadi istilahnya direm lah ya. Direm. Jadi orang yang jika ada pendengar juga yang sudah kadung terlanjur HIV positif, itu bukan berarti sudah ultimatum selesai begitu ya. Jadi Anda masih bisa hidup normal, tapi harus minum obat seumur hidup dan presisi jamnya misalkan hari ini jam 2. Maka besok tidak boleh lewat jam 2 karena lewat sedikit saja maka kuman akan bermutasi lagi. Mahal nggak obatnya? Saat ini WHO memberikan ada subsidi ya buat pemerintah ya. Bicara soal penularan HIV ya, jadi penularan HIV memang terbanyak adalah melalui penyakit menular seksual. Jadi hubungan seksual yang tidak sehat, apakah itu hubungan sehat yang lazim ataupun yang tidak lazim. Contohnya seperti kaum gay atau lesbian dan lain-lain ya, atau oral sex dan lain-lain ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melalui jarum suntik. Jadi drug abuse tapi yang menggunakan jarum suntik, di mana jarum suntik satu tidak dibuang, dipakai orang lain lagi. Jadi seperti arisan ya, seperti itu ya. Yang ketiga adalah penularan melalui donor darah atau alat-alat medis yang tidak steril. Jadi contohnya ke dokter kemudian atau dokter gigi gitu ya, kemudian alat medisnya tidak steril, maka itu bisa tertular HIV. Tapi itu sudah hampir tidak mungkin karena zaman sekarang semua alat medis steril dan sekali pakai dibuang begitu ya. Jadi memang donor darah yang harus dicek betul-betul gitu ya. Yang kemudian yang keempat adalah penularan ibu ke anak. Jadi ibu yang HIV positif, jika tidak ada obat yang baik, maka ada kemungkinan anaknya yang belum membuat apa-apa ya, tapi sudah terkena imbas
dari HIV/AIDS. Jadi ibu hamil yang kena HIV positif itu hampir dikatakan 100%. Tidak 100%. Tidak 100%. Masih bisa. Okay. Nah dok, itu kalau kita pelajari kan darah yang bersentuhan dengan darah gitu ya, betul ya dok? Kalau ada luka dengan luka yang terbuka gitu. Darah memang yang paling banyak virusnya darah, tapi tidak hanya darah. Air liur pun bisa air menularkan sedikit HIV. Sedikit sekali, hampir tidak mungkin. Cuma kurang dari 1 virusnya. Yang terbanyak memang darah, kemudian cairan semen pada laki-laki, ya itu jauh lebih banyak dibandingkan cairan pada organ kelamin perempuan, lebih banyak. Ya kemudian juga melalui air susu ibu. Wow. Oh ya? Ya itu juga ada, meskipun sangat sedikit. Sangat sedikit. Lah. Jadi hampir tidak mungkin. Tapi memang kita harus cegah adalah jangan sampai penyakit itu ditularkan melalui hubungan seksual yang tidak sehat, kemudian jarum suntik yang tidak steril, apakah itu digunakan? Kadang-kadang kita bisa dapat SMS atau BBM tuh, ya. Misalnya ada orang yang katanya, itu bisa nggak memungkinkan seperti itu? Ya itu isu ya sebenarnya. Jadi kalau tusuk gigi kemudian itu dibiarkan saja, nah itu lama-kelamaan dia virusnya mati sendiri. Jadi hampir tidak mungkin ya? Hampir tidak mungkin. Kalau jarum suntik yang ditusukin orang? Ya itu bisa. Itu bisa. Nah terus kalau misalkan gigitan serangga gimana dok? Tidak bisa. Tidak jadi bisa. nyamuk bukan alat mutasi ya? Bukan, nyamuk tidak menularkan infeksi Jadi puji HIV. Tuhan itu pintar ya, untung nih. Kalau misalnya Tuhan pakai nyamuk untuk bermutasi habis nih. Berarti. Ada lagi dokter, bagaimana dengan gunting kuku? Itu pernah saya baca kalau pergi pedicure misalnya gitu kan. Itu kalau habis gunting kukunya orang mungkin kan berdarah gitu, terus tidak dibersihkan bisa. Gunting kuku kita, itu bisa? Bisa. Jadi gunting kuku, kemudian ini apa razor, shaver, ya itu juga bisa. Wow. Jadi saya selalu kalau saya haircut gitu ya, saya selalu bilang kalau mereka mau apa razor gitu ya, saya mau yang baru. Nah, jadi ya hati-hati juga, memang harus sekali ganti ya. Seringkali banyak juga yang tidak ganti ya. Nah ini risiko. Dan sebenarnya tidak hanya HIV yang ditularkan, tapi juga penyakit-penyakit menular lain seperti hepatitis B, hepatitis C. Hepatitis C juga sampai sekarang belum ada obatnya ya. Nah ini banyak hal yang jadi lain. Itu pun hepatitis pun bisa tertular melalui hubungan seksual juga ya. Betul. Nah ini B dan C salah satu bicara masalah hubungan seksual nih. Ini menarik banget. Cuman kita akan nanti lanjut ya. Saya ingin tanyakan nanti adalah seperti ini. Pada waktu kita sudah istilahnya mau melakukan hubungan itu ngeremnya kan susah banget nih. Nah, oleh karena itu pemirsa, ini perlu kita mengerti nih bagaimana caranya supaya kita bisa mengendalikan diri kita ya. Masih ada 2 segmen lagi, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pada seorang laki-laki itu ada yang namanya juga siklus. Ya, pada wanita juga ada siklus bulanan, laki-laki juga ternyata ada siklus bulanan. Wow. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Masih bersama dengan kami dalam Good News Program dalam suatu episode yang sangat penting yaitu mencegah penyakit seksual menular. Dokter, saya tadi mau bertanya, pada waktu ada 2 orang misalnya A dan B, mereka istilahnya sudah suka sama suka. Ya. Kemudian kami sering mempelajari bahwa di tubuh manusia ini begitu banyak istilahnya chemistry gitu ya. Ada apa namanya? Kandungan-kandungan kimia yang istilahnya bubbling up dan kemudian akhirnya membuat si A dan si B ini menjurus ke sana, melakukan persetubuhan gitu. Nah ini bisa jelaskan nggak bagaimana caranya supaya
kita secara medis nih ya, bagaimana caranya supaya kita bisa mengendalikan diri kita nih? Oke. Jadi memang di tubuh kita sebagai seorang manusia gitu ya, kita memang mempunyai berbagai hormon ya yang memang memenuhi tugasnya untuk supaya kita bisa bereproduksi. Ya. Ya. Nah, banyak hormon-hormon seksual seperti laki-laki ada testosteron, wanita ada estrogen, progesteron. Ya. Ya, kemudian ada pheromones. Apa tuh? Pheromones tuh untuk sex appeal. Ya, jadi memang yang membuat seseorang tertarik secara seksual dengan seorang yang lain gitu ya. Ada pheromones ya. Nah, memang saat proses kimiawi terjadi dalam tubuh kita, maka yang paling tahu sebenarnya mekanisme tubuhnya adalah pribadi masing-masing. Jadi orang per orang berbeda-beda? Orang per orang beda-beda dan semua orang, jadi saya mau bilang seperti ini bahwa tidak ada yang kebal. Jadi jangan ada yang beranggapan bahwa no, I am good gitu ya, I am impossible for me to fall in this gitu ya. Saya pikir tidak ada yang kebal. Jadi kita harus kita juga harus menjaga diri kita. Kita harus mengenali betul diri kita. Artinya dan pada seorang laki-laki itu ada yang namanya juga siklus. Ya, pada wanita juga ada siklus bulanan, laki-laki juga ternyata ada siklus bulanan. Wow. Di mana ada peak di mana seorang pria itu sangat tinggi hormon seksualnya sehingga dia lagi sedang mudah untuk memikirkan hal-hal yang berbau seksual. Itu biasanya tanggal berapa, Dok? semua orang beda-beda ya. Seorang wanita pada saat mau ovulasi itu juga ada peaknya. Nah, kalau seorang wanita kan bisa ditentukan dari masa mensnya kan, bisa dihitung harinya. Kalau laki-laki bagaimana menghitung? Laki-laki beberapa kali dalam 1 bulan. Jadi ada 2 sampai 3 kali peaknya. Benar nggak kalau perempuan yang misalnya lagi ovulasinya lagi lagi siap pembuahan, badannya lebih panas daripada sebelumnya. Itu betul sekali. Jadi seperti ayam yang siap membuahi anaknya, telurnya gitu. Iya, jadi memang intinya secara sederhana, saya mau mengatakan bahwa yang paling tahu adalah diri Anda sendiri. Kapan sih Anda rentan untuk melakukan hubungan seksual? Jadi memang energi yang ada di tubuh kita, hormon testosteron dan lain-lain itu harus kita salurkan. Oh, jadi disalurkan dengan cara yang lain, olahraga gitu ya? Harus ada physical activity. Jadi benar nggak kalau orang yang sudah istilahnya hormonnya naik seperti itu seperti orang linglung gitu, maksudnya dalam tanda kutip linglungnya. Betul, ya. Apakah memang seperti itu? Tidak betul secara literal seperti linglung ya, tapi memang dia sangat ingin melakukan. Mudah banget spark, seperti bensin yang kena api. Betul, gitu. Ya, jadi memang saat tubuh kita harus dipaksa untuk bergerak. You have to go to sport center like fitness gitu ya, atau gym atau running. Tapi gimana kalau ke gym itu ada cewek-cewek seksi di sana yang pakai yoga pants atau whatever pants gitu? Ya, terus gimana tuh? Nah itu juga ya, jadi kita tahu kelemahan kita. Saya setiap jam sekian, kemudian saya lemahnya kalau dirayu atau apa begitu ya. Nah, jadi setiap orang very individual. Jadi saya bilang masing-masing sendirilah yang harus tahu cara mencegah seperti apa. Tapi memang kita tahu timingnya, kita tahu kita di mana pitfallnya, sehingga kita bisa siasati. Dan saat seperti itu terjadi, Anda perlu untuk berkomunikasi dan melakukan aktivitas punya fisik. Teman yang sehat. Teman yang sehat. Ya, nah komunitas yang baik. Ya, teman yang sehat, komunitas yang baik, yang bisa cerita. Ya, aduh ini saya lagi pengen atau saya lagi kok tertarik sekali begitu ya. Jadi saat-saat seperti ini Anda membutuhkan dukungan dari Tapi benar nggak bahwa seorang remaja yang belum pernah melakukan hubungan seksual ini lebih mudah untuk mencegah atau menghindari diri daripada orang yang sudah pernah melakukan hubungan itu? Of course. Ya, Why? jadi Bisa karena jelaskan nggak? orang yang sudah pernah melakukan hubungan seksual, maka dia memori otak dia sudah merekam. Oh, seperti ini rasanya. Dan sebenarnya pada saat tubuh kita mengalami rangsangan seksual, maka tubuh kita sebenarnya mengeluarkan suatu hormon yang kita sebut sebagai hormon kebahagiaan atau endorphins. Sebenarnya endorfin ini singkatan dari endomorfin. Jadi seperti morfin, tapi dia endogen, dihasilkan. Jadi fly lah. Sebenarnya sudah fly, and then kita merasa relax, happy. Nah ini adalah hal yang baik buat pasangan suami istri. Jadi kalau digunakan dengan sebaik-baiknya dalam kaidah yang benar hubungan suami istri, ini malah bisa mempererat hubungan suami istri itu sendiri ya. Ya, memperbaiki masalah rumah tangga, mengurangi stres ya. Tapi jangan lupa ini morfin endogen. Jadi artinya jika Anda eksesif untuk menginginkan sensasi itu, maka bukan tidak mungkin Anda akan mencarikan pengalaman-pengalaman yang akhirnya lebih kurang fly lagi, saya mau lebih lagi. Jadi akhirnya tidak heran banyak anak muda, tidak hanya anak muda, sebenarnya banyak orang lain yang akhirnya jatuh dalam kehidupan sehat yang tidak sehat, kehidupan seks yang tidak sehat karena
mereka ingin mencari sensasi yang lebih lagi. Sampai gonta-ganti pasangan atau apa ya yang tidak sehat lah ya. Ingin mencoba. Makanya sebelum ini dirasakan lebih baik jika Anda belum menikah, jika Anda belum mempunyai pasangan seks yang legal dan baik, maka Anda lebih baik tidak mencoba. Oke, yang A tadi ya. Avoid sex. Ya. And if you are married, be faithful. Oke. Oke. Yang C, forget it. Yang C saya mau ganti. Yang C kan tadi use condom. Tapi C saya mau ganti jadi check up. Check up kenapa? Karena banyak orang yang tidak tahu karena tidak ada gejala, sehingga mereka tidak punya awareness. Jadi lebih baik cek. Apakah saya baik apa tidak? Ini perlu dengar semua nih pemirsa Good News Program, buka telinga lebar-lebar ya, oke. Dengarkan baik-baik, ini masih ada, kalau Anda menyaksikan ini di TV manapun juga, masih ada rerunnya, nanti bisa didengar ulang ini nanti, oke? Kita akan lanjut setelah break ya dokter, tapi sebelumnya saya rindu membacakan doa yang sudah terjawab dari seorang pemirsa di Manado, Sulawesi Utara. Shalom, puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Ibu Gembala Good News yang sudah berdoa untuk kesembuhan saya. Kalau dulu lambung dan usus saya infeksi, sekarang puji Tuhan berkat doa Bapak Ibu saya sudah sembuh. Puji Tuhan saudara, Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan ya. Jadi kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Tetapi mari sekarang ini ada satu kesempatan, ada satu undangan terbuka daripada Tuhan Yesus untuk Anda menyerahkan hidupmu, untuk Anda belajar dan mau taat kepada kebenaran firman Tuhan. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News Program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus. Segmen terakhir dari Good News Program, tapi kita hari ini pencegahan penyakit menular seksual. Langsung kepada Dr. Yudi. Dok, adakah nasihat-nasihat yang bisa dokter berikan kepada pemirsa di rumah, mungkin khususnya kepada pasangan-pasangan muda yang hendak melangsungkan pernikahan gitu, supaya mereka jangan sampai nanti sudah menikah baru tahu, waduh ternyata pacarku ini yang aku nikahi ternyata begini dan sekarang aku tertular gitu. Bagaimana dokter? Dulu saya pernah diberikan suatu statement yang sangat baik menurut saya adalah, sebelum menikah Anda harus buka mata lebar-lebar. Sudah menikah Anda harus tutup mata karena itu pasangan Anda gitu ya. Jadi sebelum menikah buka mata lebar-lebar, kenali betul dia ini seperti apa, terus teman-temannya seperti apa, pergaulan seperti apa, apakah sehat apa tidak. Yang pertama. Yang kedua adalah Anda perlu melakukan premarital check up, di mana dicek apakah ada hepatitis B, apakah ada HIV, apakah ada sifilis dan lain-lain, supaya Anda tidak seperti beli kucing dalam karung begitu ya. Dan ini penting karena orang pada saat pacaran baik-baik saja begitu ya, it's very good, very nice ya, anak Tuhan gitu ya, kadang-kadang gitu. Tapi ternyata dia mempunyai suatu kebiasaan yang salah, double life gitu ya. Jadi perlu cek, itu objektif. Oh, berarti bukan hanya premarital counseling tapi premarital check up. Dan jangan lupa juga premarital vaccination buat mencegah kanker mulut rahim akibat penularan virus HPV akibat penyakit menular seksual. Jadi vaksinasi kanker mulut rahim itu diberikan pada usia remaja sebelum melakukan hubungan seksual pertama kali. Very important. Ya, oke. Terima kasih dokter. Terima kasih ya atas kedatangannya. Nanti lain waktu kita bisa berbicara lagi dengan dokter dan juga mengenai topik-topik yang lain. Terima kasih untuk teman-teman dari PNC juga. Oke, puji Tuhan. Oke, pemirsa sekalian, mari kita lihat daripada firman Tuhan yang akan saya bahas. Ini penting sekali. Mari kita melihat bersama-sama daripada 1 Korintus pasal yang ke-6. Kita melihat dan saya akan bacakan mulai daripada ayat 16 sampai dengan ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 16 sampai dengan 20, firman Tuhan mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul
menjadi satu tubuh dengan Dia. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. 17, tetapi siapa yang mengingatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Pemirsa sekalian, kita tahu bahwa firman Tuhan adalah iya dan amin. Saya percaya bahwa ini adalah panduan dalam kehidupan kita di dalam acara ini. Tetapi saya mau tekankan lagi di sini di ayat 16 dikatakan memang betul kata-katanya adalah perempuan cabul. Tetapi pada zaman sekarang yang cabul-cabul itu istilahnya ini berbicara masalah perempuan yang tidak baik, pelacur, minta maaf pemirsa sekalian. Tetapi kita tahu bahwa ada juga perempuan-perempuan yang terikat kepada laki-laki yang tidak baik. Nah, ini berarti ada juga laki-laki cabul. Ya pemirsa sekalian, jadi jangan dekatkan dirimu dengan perempuan-perempuan cabul ataupun laki-laki cabul. Nah, ini ada nasihat daripada dokter hari ini yang mengajarkan kepada pemirsa sekalian dan saya di Good News Program bahwa betapa pentingnya secara ilmiah ternyata firman Tuhan jauh sebelum dokter-dokter itu ada, jauh sebelum penemuan-penemuan itu ada. Kalau saya masih ingat sekitar awal tahun 80-an, ya, yang namanya penyakit HIV/AIDS itu tiba-tiba merebak gitu ya. Aktor-aktor yang terkenal, terutama dari negeri-negeri barat, dari Amerika Serikat, itu begitu banyak yang tiba-tiba boom. Mereka semua kena HIV/AIDS, orang-orang yang terkenal tiba-tiba mati gitu ya. Bukan hanya di Amerika, ternyata juga terjadi di Indonesia. Artis-artis yang terkenal minta maaf, tiba-tiba mereka mati dan kemudian pada waktu diselidiki ternyata ceritanya mereka kena HIV/AIDS ya. Pemirsa sekalian, ini loh yang firman Tuhan mau tekankan kepada kehidupan kita. Betapa pentingnya untuk kita obey, taat ya kepada firman Tuhan. Kadang-kadang kita tidak mengerti, Tuhan kenapa engkau cerewet banget ya? Kenapa engkau melarang ini, melarang itu? Jadi orang Kristen gak enak Tuhan. Ya, saya gak mau jadi orang Kristen, saya gak mau ke gereja, saya gak mau dengerin nasihat orang tua, saya gak mau dengerin nasihat Pak Pendeta, saya gak mau dengerin nasihat dari guru, saya gak mau dengerin nasihat dari siapapun juga. This is my life, this is mulut saya, this is kaki saya, ini tubuh saya bisa lakukan segala sesuatu seperti yang saya mau. Memang benar pemirsa sekalian, itu adalah tubuhmu, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita ini memiliki yang namanya konsekuensi kehidupan. Setiap kehidupan yang setiap keputusan yang Anda ambil dalam hidup ini akan membawa Anda menuju jalan A ataupun jalan B. Dan di jalan A itu ada konsekuensi yang ada di jalan A itu. Kalau Anda taat dengan firman Tuhan yang membawa kepada jalan A, maka hasilnya akan baik. Karena firman Tuhan tidak mempunyai rancangan kecelakaan buat kehidupan Anda. Tetapi pada waktu Anda mengambil jalan B, yang ini mengatakan bahwa ini adalah diriku, hidupku, uangku, milikku, aku bisa melakukan apa yang aku suka dan aku gak mau dengar orang lain. Maka di sana pun akan ada konsekuensi yang sudah menunggu Anda. Ini loh pemirsa sekalian, yang perlu kita tahu sebagai manusia yang hidup di dunia ini, kita mesti sadar bahwa ada prinsip-prinsip alam yang Tuhan sudah ciptakan dan ada. Dan ini tidak berlaku, maksud saya berlaku kepada siapapun kita, apakah kulit kita kuning, putih, hitam, merah sekalipun, ya, kita kenal Tuhan ataupun kita tidak kenal Tuhan, semua ini sudah Tuhan ciptakan untuk membuat satu balancing atau keseimbangan yang ada di muka bumi ini, pemirsa sekalian. Oleh karena itu betapa indahnya firman Tuhan yang sudah memberitahukan kepada kita, berhati-hatilah terhadap kehidupan kamu. Firman Tuhan di sini ditegaskan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu yang kamu pikir adalah milikmu sendiri, ternyata ini adalah baitnya Roh Kudus, baitnya Tuhan, rumahnya Tuhan. Di sana Roh Kudus tinggal, pemirsa sekalian. Nah, saya memberikan kesempatan untuk Anda, siapapun kita tahu bahwa manusia itu tidak ada yang istilahnya tidak ada yang imun daripada dosa. Setiap daripada kita pernah jatuh dalam dosa apapun, dosa besar, dosa kecil. Saya nggak tahu apapun yang Anda pernah lakukan. Tetapi mari sekarang ini ada satu kesempatan, ada satu undangan terbuka daripada Tuhan Yesus untuk Anda menyerahkan hidupmu, untuk Anda belajar dan mau taat kepada kebenaran firman Tuhan. Mungkin apabila Anda sudah jatuh, Anda merasa Anda tergeletak, Anda menyesal dengan segala perbuatan Anda. Anda mungkin berkata, Pak, ini sudah terlambat, saya sudah mau mati. Justru pemirsa sekalian, firman Tuhan mengatakan tidak ada kata terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi hari ini kalau Anda sedang menyaksikan Good News Program pada acara hari ini, dan kemudian Anda berkata, saya perlu bantuan, saya perlu pertolongan, help me, saya helpless, saya tidak bisa nolong diri saya sendiri. Ada nomor telepon yang Anda bisa hubungi kami sekarang juga. Kami rindu untuk membantu Anda. Ada rekan-rekan, kami akan salurkan nanti juga kepada dokter yang akan memberikan nasihat-nasihat kepada Anda. Taat kepada firman Tuhan, ini cara yang terbaik. Tuhan Yesus tidak membenci Anda.
Tuhan tidak membenci Anda. Sekali lagi saya ulangi, dengar baik-baik, buka telingamu. Tuhan tidak membenci Anda. Tetapi Tuhan membenci dosa yang terjadi atau Anda lakukan dalam kehidupanmu. Singkirkan dosa. Saya tahu Anda tidak bisa menyingkirkan dosa. Oleh karena itu kenakan Tuhan. Menjerit kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa menjerit kepada Tuhan, mereka akan diselamatkan. Sekarang menjeritlah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, ampuni aku. Ampuni aku Tuhan Yesus. Aku sungguh-sungguh bertobat. Aku tidak punya jalan keluar. Aku akan masuk neraka kalau aku mati. Tolong aku Tuhan. Aku helpless. Aku hopeless. Tetapi Engkau Tuhan sumber pengharapan, Engkau sumber kehidupan. Pemirsa sekalian, kalau Anda berkata seperti itu, kalau ada suatu teriakan daripada hati nuranimu dengan sungguh-sungguh, kalau ada suatu kesungguhan daripada hatimu, dengar baik-baik, Tuhan mendengar doa Anda. Orang yang hatinya remuk redam, itu dekat kepada Tuhan. Oleh karena itu izinkan saya berdoa kepada Tuhan bagi Anda. Kita berdoa bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Yesus. Dia bukan saja di sana, tetapi dia mau menjawab doa Anda. Mungkin Anda di rumah, satukan iman Anda bersama dengan saya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami berdoa, kami sekata, sepakat Tuhan dengan setiap pemirsa yang ada di rumah. Siapapun mereka, masalah apapun, kehidupan dosa macam apapun yang sekarang sudah mengikat mereka, dalam nama Yesus kami patahkan mata rantai daripada dosa. Semua pengikat kami hancurkan dalam nama Yesus. Ikatan narkoba, ikatan seks bebas, ikatan pornografi, ikatan gonta-ganti pasangan, dalam nama Yesus kami hancurkan. Kehidupan gay, kehidupan lesbianisme, kami hancurkan, kami runtuhkan dalam nama Yesus. Dan aku mengucapkan damai sejahtera. Yesus Kristus sudah mati buat kamu. Dia mau menebus dosa kamu. Dia mau memberikan kehidupan yang baru. Firman Tuhan mengatakan, kalau engkau percaya kepada Yesus, Dia memberikan kehidupan yang baru kepada kamu. Kehidupanmu yang lama sudah berlalu. Engkau terima kehidupan yang baru, pemirsa. Katakan bersama dengan saya, Tuhan Yesus, tolong saya. Tuhan Yesus, aku mau bertobat. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima pemirsa sekalian, terima ini. Damai sejahtera daripada Tuhan. Kesembuhan. Firman-Nya mengatakan dengan bilurnya engkau sembuh. Dengan bilurnya engkau sembuh. Dengan bilurnya engkau sembuh. Engkau diampuni, engkau diberikan kehidupan yang baru. Terima pemirsa sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan berkat yang melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini terjadi pada kehidupanmu. Yang percaya bersama dengan saya, katakan amin, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan kita hari ini. Kami percaya pemirsa sekalian sudah diberkati melalui tayangan Good News program hari ini. Tiba saatnya kami harus pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian hanya untuk menemui pemirsa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Ya. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Dan jangan lupa pemirsa sekalian, siapapun Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat ini Anda bisa telepon kami. Ada nomor-nomor telepon yang tersedia di layar televisi Anda. Akan ada para pendoa, para konselor kami yang akan menuntun Anda untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan jangan lupa untuk cek ke website kami yang ada di www.anugerah.net. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.